Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahkan Jepang terhadap sekutu saya. Mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingung, maksud dua tadi berbicara terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu, sedang sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, mengerti maksudmu Tuan. Terima kasih atas penjelasan Tuan. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju usul Anda Tuan, karena waktu itu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tenang semua, tenang. Saya mohon duduk kalian di kursi masing-masing. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita tutup? Yang lebih baik kita pulang ke masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Soekarno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di jalan. Memang ada apa yang dicarikan Mas? Begini Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu ya sudah, silakan masuk, silakan duduk. Dan ada Bu. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dulu. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang, mereka ingin berbicara penting katanya. Sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Oh iya tuan-tuan, ini mau minum apa ya biar saya ambilkan dulu. Saya dengar-dengar dari istri saya katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah pada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana itu untuk memproklamasikan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahkan Jepang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lagi lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami meminta maaf mungkin kedatangan kami mengganggu waktu bergabung. Tidak apa-apa, silahkan. Mana kalau apa yang kita bicarakan ini kita hubungkan kembali dengan Soekarno dan Hatta. Setuju. Assalamualaikum. Oh, dari Kang Mas ada di dalam. Ayo masuk. Wah, kebetulan sekali ya, tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu, tokoh tua juga ada di sini? Iya, ada seperti Muhammad Hatta, Dr. Sansi, Buntaran, dan yang lainnya. Silakan. Maaf, saya keasikan ngobrol. Mari masuk, silakan duduk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Silakan Bu. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Ah, tak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahukah bahwa kami menginginkan Indonesia
Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkan. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI karena yang saya takutkan nanti Jepang malah mengetahui rencana ini, Bung. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu itu bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujui. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tidak ada tapian yang tidak akan mengikuti keinginan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini para pemuda dan tokoh Bung datang berkumpul di sini? Tidak apa-apa, saya senang sudah sejali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali, itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Karena kalau kita rundingkan dulu masalah ini tanpa para pemuda, kita menentukan bersama para tua-tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkanlah para pemuda itu duduk di serambi belakang. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Jangan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kita dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Benar, karena saya yang takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Dan bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya, ayo kita hadiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika memang kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilakan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita, apalagi mereka berdua dapat kita percaya dengan kita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Muhammad kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju usul saya? Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana ya? Mana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Sigih dan Latif. Indra, karena mereka berdua adalah anggota PETA. Itu akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka dua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Benar apa kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya para tersebut ketemu di Cimari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Oh iya, tidak apa-apa. Mari silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih.
sama-sama. Bu, kok tamunya tidak ditawarin minum dulu? Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Oh ya, tuan-tuan ini mau minum apa? Ngerepotin Bu, nggak usah saja Bu, terima kasih. Biasa aja. Jadi tuan ini mau minum apa? Apa saja itu yang penting. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Katanya kalian ingin membicarakan hal yang penting dengan saya. Memang hal apa yang penting? Apa berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat. Memang kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memang kenapa kamu harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kalau kamu tidak mau, sekarang Tuhan bukan orang untuk berdebat, tetap ikuti kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kami akan ikut, tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas, pamit dulu. Akan pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa kali ini perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Maaf, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu bagaimana kalau sekarang kita berangkat ke Jepang? Ya sudah, kita berangkat. Karena mencoba lagi waktu inilah yang tepat bagi kita semua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya ini setuju usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya kalau tidak dibuka. Apa-apaan kalian ini? Ya apa-apa Bu, kami cuma ingin memproklamasikan Indonesia secepatnya, namun Bung Karno menolak. Ya saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula kalau Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut? Ya sudah, bagaimana kalau masalah ini kalian ini kita bicarakan lagi dengan kepala yang dingin, tidak dengan emosi. Sudahlah Khairul Saleh, sebaliknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memangnya kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Maka yang Bung bicarakan ini dapat dipegang, yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu agar menyetujui usul kalian itu. Ya sudah, sebaiknya kita sekarang berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Maaf Tuan, apakah ada panggilan yang masih kosong untuk kami? Maaf Tuan, semua kamar di sini sudah penuh. Oh begitu, terima kasih. Kawannya penuh, bagaimana ya? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Ia adalah teman karib saya. Dia juga orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, jika dia merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat, jadi pasti keamanannya terjamin. Saya setuju yang dikatakan saya tinggali, keamanan terjamin. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Selamat malam Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak diberitakan karena kami bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuhan yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak.
agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya. Begini, kalau Maeda menginginkan kami boleh meminjam rumah Anda. Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah, ayo sekarang kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma kan? Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bila bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Suharjo, serta saya mengerjakan naskah ini bersama? Benar, karena mereka yang menuju ke ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo Soekarno, Muhatta, Ahmad Suharjo, dan Laksamana Maeda bersama beberapa pemuda pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah. Untuk pembukaan Untuk pembukaan kata apa yang bagus ya? ya bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu, biarkan saya berpikir dulu. Bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan, sekarang isinya bagaimana? Ya sudah, saya sudah berpikir begini. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda, apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Bagaimana naskahnya sudah selesai, Bung? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada. Kata-kata ada sedikit yang janggal, jadi perlu diberi perubahan sedikit. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah Sayuti Malik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang udah tanya adalah kita semua yang ada di sini? Ya, saya setuju agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju, lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Baik. Nah, sekarang sudah selesai, lalu sekarang yang harus kita pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat kita akan membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak, Kenapa Anda menolak? karena kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Iya juga ya. Kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana? Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi ini di rumah saya? Saya setuju, mungkin dengan tentara Jepang tidak akan mengacu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Lihat kalian begitu lelah. Pagi harinya kita berkumpul di rumah Soekarno. Kami semua sudah lelah, sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuhan. Ah, tidak apa-apa.
Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak lagi untuk mendengar Anda membicarakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta dulu. Ya sudah, silakan. Tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar untuk menunggu bentar lagi. Sudah pukul 10. Baiklah. Mas Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya, haruslah. Itu kan sebagai simbol kalau kita telah merdeka. Belum. Ya sudah, biar saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahitkan sekarang juga. Ya sudah Bung, biar saya yang mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Ya silakan. Wikana, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik Bung Karno. Ada apa Kang Mas memanggil saya? Bu, tolong jahitkan bendera merah putih di sini. Bukankah Ibu mempunyai kain merah putih? Entahlah, tapi seingat kain itu sudah Ibu buat rok. Pokoknya Kang Mas minta sekarang jahitkan benderanya. Baik Kang Mas, saya cari terlebih dahulu. Maaf terlalu lama menunggu saya. Ah, tidak apa-apa. Kebetulan persiapannya sudah belum selesai. Memang persiapan apa? Persiapan untuk mengibarkan bendera sedang menjahit benderanya. Sebentar lagi juga sudah beres. Usaha proklamasi ini sudah dimulai. Bisa, ayo silakan kita menuju halaman depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, layak dari sebelumnya. Kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajah bangsa Portugis, Inggris, Jepang dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Ini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembaca naskah proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita Indonesia yang telah merdeka, kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita.